kampung ini isinya cewek cakep semua. Satu kampung tuh. Satu kampung. Ulah ninggalin ka tukang lempang ke arah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arki dan teman saya. Saya siapa? Ngomong atau? Oh, saya Indra. Malam ini dia mau cerita pengalaman dia saat sama temannya hilang. Salah, bukan gue yang hilang. Teman gue yang hilang. Iya, teman lu yang hilang maksudnya. Lu ada di sampingnya? Enggak. Oh enggak. Gue rescue mau. Dia rescue waktu itu temennya. Nanti ceritanya biar dia yang nyampein. Oke Mang, silakan Mang. Biasanya gue yang nanya-nanya nih. Malam ini dia yang nanya, gue yang cerita. Kejadiannya sekitar tahun 2004 Mang. 2004 lama ya. 2004 masih di sekitaran Taman Nasional, tapi lebih ke arah Gunung Pangrango yang dari arah utara di blok sekitaran Cisarua. Itu Gunung Mas berarti. Lewat. Lewat sekitaran Piteko situlah. Jadi banyak jalur juga ke situ sebenarnya. sebetulnya itu nggak ada jalur sih. Jadi Dibuat-buat gitu dan itu memang bukan pendaki yang hilangnya. Jadi waktu itu ada temen, dia kerja di salah satu perusahaan di sekitaran situ. Nah, dia waktu itu kerja baru seminggu. Gue ingat banget itu hari Senin. Nah, dia masih kerja sekitar habis kerja itu sekitar jam 4 belum sekitar jam 5 mungkin ya, jam 5, karena memang dia waktu itu sedang ngontrol air, karena air rata-rata daerah sini villa, perusahaan apa-apa kan airnya dari sumbernya dari arah gunung gitu. Jam 5 itu ada seorang yang kerja di situ juga ngomong, si Anu ini belum turun gitu kan. Nah, waktu itu dia udah agak mulai cemas gitu kan, anak baru gitu kan, dia jam 5 belum turun, belum hafal wilayah juga gitu kan. Nah, sampai ditunggu-tunggu sampai sekitar jam 5:30, jam 6 belum turun juga. Nah, dari situlah baru kita cemasnya beneran ya. Terus dari situ langsung kita mulut ke mulut kabar bahwa teman saya ini belum nyampe. Nah, gitu. Singkat cerita kita ngebentuk tim lah waktu itu, untuk mencari gitu kan. Terkumpullah 3 tim waktu itu. 3 tim dibantu masyarakat. Akhirnya bukan tim lagi tapi rombongan. Tim 1 kebetulan ada saya menyisir ke arah atas gitu kan. Lalu ada tim 2, ada teman saya juga di situ, dia ke arah kiri karena jalurnya begini mah. Inilah gini. Terus ada yang saya ke sini, dia ke arah sini kiri, satu lagi ke arah kanannya. Jadi dibagi 3 gini. Nah, gitu. Malam pertama itu malam Selasa itu kita cari sampai dengan jam 11. Kita turun lagi ke pos pertama, kita sebutnya pos pertama itu belum ada hasil. Di samping itu kan teman keluarganya, terus ada yang menyarankan gitu kan, biasalah kalau di kita tanya-tanya ke orang pintar gitu ya. Orang pintar. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu orang pintar yang bilang ini malam Selasa. Dan gue baru tahu waktu itu kalau malam Selasa itu salah satu malam yang dianggap
keramat ternyata. Bukan malam Jumat, wallahu alam di sekitaran situ. ya. Jadi entahlah gitu, dia bilang malam Selasa itu ternyata lebih keramat dari malam Jumat. Karena makhluk-makhluk yang seperti itu katanya gentayangannya malam Selasa, nggak tahu sih ya kayak gitu. Nah itu tim 2 turun, kita kontak pakai radio, mereka nyisir belum dapat. Tim 3 kita kontak belum dapat juga. Nah kebetulan kalau tim saya itu nggak turun, Standby. ya standby tetap nyari, karena yang paling kemungkinan besar itu disebutnya ada pos namanya rumah miring, Mang. Nah, jadi orang-orang situ bilang pos tersebut namanya pos rumah miring, karena memang ada pos, mungkin bekas dulu perhutani, Mang. Dulu kan daerah situ perhutani. Iya, iya. Pos itu, pos rumah miring itu memang ada pos udah miring, ya mungkin disebutnya pengen gampang aja gitu kan, disebutnya langsung pos rumah miring. Kita camp juga di situ. Itu sudah melewati si sumber air yang diperkirakan si teman saya ini ngebenerin, itu belum ketemu. Nah malam itu kita putuskan camp di situ sambil nyari, karena ada kabar lagi dibawanya sama apa Mang yang cewek, yang berbentuk cewek tapi ini Kalong wewe. kalong wewe, jadi bukan kuntilanak itu, bukan, hanya kalong wewe daerah situ. Oke, malam itu kita camp di situ, tim 1 sama tim 2 turun sambil mencoba nanya-nanya gitu ya. Sampai pagi belum ketemu juga. Oke, pagi dilanjutkan pencarian, kita perpanjang lagi radius, perlebar lagi radius. Itu termasuk tim 2 dan tim 3 dibantu, malah waktu itu ada tambahan, Mang. Ada tambahan dari apa namanya, satpam pervilaan di situ kan ada yang bantu ikut naik, terus petani-petani di situ ikut naik gitu kan. Enggak, itu Mang melibatkan tim SAR seperti misalkan enggak hanya masyarakat, hanya masyarakat ini. Dan beberapa teman-teman relawan waktu itu yang kebetulan memang suka main di daerah situ gitu. Nah, hari keduanya berarti ini hari Selasa nih. Hari Selasa dicari lagi lah, itu belum ketemu juga. Sambil malah ada masyarakat itu yang bawa pukul-pukulan gitu mah. Oh iya. Kalau kata orang Sunda mah kokol. Jadi di bawah korot. Korot gitu kalong ya. wewe yaitu. Korot itu kalong wewe gitu ya. Di bawah korot cina ieu mah gitu. Kalau saya sih masih berpikiran positif, ya dia kesasar aja gitu. Nah, Selasa sampai malamnya itu belum juga ketemu. Itu malam kedua apa malam kedua? Malam kedua. Jadi dia hilangnya ini 2 malam 3 hari, hampir 2 hari 2 malam sebetulnya. Cuman kan dari sore itu, jadi hampir 3 hari 2 malam. Nah sebetulnya ceritanya kita ini lebih ke kita nggak menemukan itu. Si korban ini yang hilang ini, teman saya ini nggak ketemu, Mang, sampai dengan hari Rabu sore jam 5:15. Jadi kita nggak menemukan. Nah yang jadi sebetulnya ini lucu, terus menggembirakan juga. Jadi si teman saya ini ternyata dia ujuk-ujuk datang sendiri. Nah yang jadi agak horornya ini sebetulnya bukan pencarian kita, tapi ceritanya si teman saya ini gitu. Setelah kembalinya setelah kembalinya gitu kan. Itu kembalinya tuh pas hari pencarian Rabu. Pada pulang dia datang ke kita rumah. belum pulang. Kita belum pulang, masih tetap mencari gitu. Nah ada 3 tim ini masih di atas, Mang. 3 tim ini di atas sampai bawah, ada radio nyusul. Ini orang yang kita cari udah di bawah, udah datang sendiri gitu, Mang. Ya dengan agak sebetulnya senang tapi dongkol. Terus kita nyari dia datang sendiri gitu. Tadinya kita udah pengen marahin dia, lu kemana aja gitu kan, lu kemana aja, ngapain aja gitu, udah capek-capek nyari lu datang sendiri gitu kan tadinya gitu. Nah
singkat cerita lah dia udah, dan ternyata kita turun ke bawah dia memang nggak seperti biasanya gitu loh Mang. Artinya nggak seperti biasanya, memang mungkin letih atau apa, tapi anak ini memang teman saya ini beda lah, dia mah soleh gitu Bang. Soleh lah, beda lah gitu. Ibadahnya kuat. Nah, singkat cerita, setelah beberapa hari dia istirahat gitu di rumah, diobatin juga sama keluarganya, dia datang lagi kerja, ngumpul. Nah di situ dia cerita. Enggak Mang, pas dia kembali nih, perubahannya tuh di fisiknya apa di, Kalau di fisiknya kelihatan pasti letih kayak banget. misalkan dicakar maung apa? Tuh, enggak. Kalau dicakar maung, dicakar apa namanya macan gitu enggak. Nah setelah dia datang lagi ke tempat kerja dia, kebetulan gue juga waktu itu udah turun gitu kan, udah balik lagi ke rumah ke Cianjur. Nah main lagi ke sana gitu kan, main lagi ke sana. Nah dia cerita itu mah. Tadi sampai teman Amang kan kembali, si 3 kelompok yang nyari ini kan masih di atas nih, dia tiba pulang aja, pulangnya itu nyamperin ke si rescue apa ke rumahnya nih Mang? Dia ke rumah. Oh, ke rumah. Kamu nggak, maksudnya ke tempat kerja lah. Oh. Ke tempat kerja. Jadi sama si tim rescue ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah ya, setelah dia istirahat gitu kan beberapa hari, dia datang lagi. Dia kan hilang 3 hari 2 malam, hampir 3 hari 2 malam gitu kan. Nah tapi perasaan dia hilang itu hanya sekitar beberapa menit. Nah dia hari Senin berarti mulai hilang sore itu kan, dia itu merasa jalan pulangnya udah bener setelah ngebenerin air itu. Nah terus dia jalan, dia nggak merasa itu nanjak, tapi dia itu merasa bener ini jalan pulang gua gitu. Di tengah jalan izin merinding dulu bentar. Di situ dia nemuin satu lembahnya indah banget. Warna si bunga apa, tanaman ada bunga itu, pokoknya indah banget lah, belum pernah dia ngalamin. Nah, situ dia mungkin karena yang tadi saya bilang dia soleh gitu, dia subhanallah gitu kan, ini keren banget gitu. Setelah itu jalan lagi, dia ketemu nenek, sama nenek bawa kayu bakar katanya dia gitu. Yang kalau dalam bahasa Sunda gitu ya, yang Panggilan untuk laki-laki. ya yang gitu, panggilan untuk anak laki-laki, orang laki-laki di Sunda gitu, yang gitu. Coba hayung ngilu jeung nini cenah, coba ikut sama nenek. pokoknya mah di ditu mah tempatnya halus lah gitu. Nah, tempatnya bagus gitu kan. Hanya nek dengan entah sadar atau tidak ya, kita nggak tahu. Nah ikutlah, tibalah dia di satu kampung ini isinya cewek cakep semua. Satu kampung Dia nyerita isinya cewek cakep semua. Terus di kampung itu dia disuguhin makanan Mang. Jadi kalau ada makanan, dia disuguhin makanan, buah-buahannya itu disuguhin sama sih, ada kayak jeruk apa, makanannya normal lah ya. Cuman anehnya si makanan ini ukurannya sama gede-gede. Kata dia mah segede waluh, itu tau nggak waluh? Labu, tapi labu yang gede. Jadi jeruk ya segede waluh itu, apel ya segede waluh itu gitu. Tapi teman Amang yang cerita ini dia sadar apa tidak sadar bahwa ya, kata dia, nah itu belum, nah itu kan kita masih terkesima Mang. Nah sampai akhirnya ada fase di kita tanya, sebenarnya lu sadar atau enggak? Ya gua sadar kata dia, tapi ya gua ada di sini, tapi gua nggak merasa gua ada di alam hantu mungkin gitu ya. Yang dia ingat waktu itu dia disuguhin makanan sampai dipaksa gitu kan, pokoknya maneh dahar ieu nggak mau. Yang dia ingat dia itu cuma mau sholat, dia cuma mau sholat gitu. Abdi mah
da aja netepan hoyong netepan terus maghrib gitu kan, mau sholat maghrib nyangke we sholat mah cenah sok iya dahar heula gitu kan, nggak mau, intinya tetap dia nggak mau. Pokoknya yang dia ingat dia mau sholat itu aja, hanya mau sholat, nggak ada yang lain. Itu yang memang ada di pikiran dia ya. Malah ada yang ngajakin mau dinikahin mah gitu, nama dinikahin gitu ya. Dia pokoknya setiap apa yang ditawarkan oleh penduduk kampung itu dia cuman ngejawab mau sholat dulu kuat itu lah dia lah ya. Iya, hanya ingetnya mau sholat dulu itu aja gitu. Setelah itu karena memang mungkin keinginannya kuat, ceritanya pendek mah, ceritanya pendek, keinginannya kuat, dia mau sholat. Nah dari situ mungkin si penduduk ini mulai marah gitu ya, mungkin gitu ya, menunjukkan wujud aslinya, alam dianya muncul gitu. Jadi si nenek yang tadi bawa dia itu benar kata dia, ya kita sih nggak tahu itu wujud kalau ngeliat atau bukan gitu kan, tidak bisa digambarkan secara visual manusia ya, gimana, cuman memang rambutnya panjang dan lebih tinggi dari fisik manusia pada umumnya gitu. Terus banyak bulunya gitu kan, ya nggak tahu lah kayak gitu. Terus ada lidahnya keluar kayak gitu lah. Dia juga ngelihatnya nggak secara fisiknya full kayak gitu, samar-samar katanya. Terus kita tanya, sampai akhirnya lu bisa pulang itu gimana ceritanya? Nah setelah dia menunjukkan si penduduk ini menunjukkan wujud aslinya, wujud kampungnya gitu, ternyata dia ada di lembahan di lembahan yang kita perkirakan itu kita lewatin. Jadi tim 3 itu ngelewatin lembahan itu, ya mungkin disumputkan gitu ya, diumpetin gitu ya, nggak tahu. Di situ dia mulai menunjukkan aslinya, si penduduk ini dia mulai sadar, dia mulai baca segala macam, bahkan gue manusiawi, gue menangis katanya, gue nangis waktu itu kata dia. Nah dia berjalan lah, memperkirakan gue harus pulang kemana jalan nih dengan, tapi dia masih diikutin sama si nenek-nenek yang bawa kayu itu. Sampai kata dia ingat omongan orang tua, ulah noleh ke tukang tadi, jangan ngelihat ke belakang lah. Tapi gue merasa, kata dia, gue tuh masih diikutin aja. Itu kan turun sampai dia ingatnya sore gitu lah, karena memang udah agak redup. Dia ketemu kakek-kakek, di mana Jang? Dari mana Jang? Dari Tetap mana? no panggilan Ujang gitu. Untuk Sunda Ujang, kalau cewek Nyai gitu kan. Di mana Jang? Di luhur Pak cenah. Kieu oh nya cenah. Geus aya nama cenah. Ulah ningali ka tukang lempang ke arah ditu. Gitu kan. Kata si teman saya, lempang ke arah ditu, ulah ningali ka tukang. Ya, nuhun. Jalan lah. Ternyata itu jalannya jauh banget. Diperkirakan kata dia lu sekitar jam berapa itu? Gua sekitar jam 4-an kata dia mungkin kata dia. Alamat laun kedengar suara mobil mungkinnya, karena memang lebih dekat ke jalan, sampai dengan akhirnya dia tiba di villa. Nah itu sih kan. Villa tempat dia kerja. Nah, ada satu villa yang paling ujung dekat ke gunung. Dari situ dia mulai ingat oke lah, minimal kalau udah ketemu villa, walaupun ini yang ujung berarti udah ketemu peradaban mungkin gitu kan. Nah jalan dia sampai ke tempat kerja di situ. Nah dari situlah kita dikontak, dari tempat kerja ini kita dikontak bahwa dia udah datang nyampe ke situ gitu. Dia sadar nggak dia udah kembali lagi? Sudah sadar. Nah itu ya mungkin kalau kata gue mah yang menyadarkan dia mungkin
ketekatan hatinya, aing can sholat mungkin ya gitu, mungkin itulah. Nah, di situ mungkin ya dikasih makan segala macem, terus ada sedikit cerita sampai dengan akhirnya dia sadar jam segitu di gunung ada kakek-kakek. Ya mungkin bisa aja, tapi ini kayaknya kok jauh dan nggak mungkin gitu. Nah, ada satu cerita masyarakat sekitar bahwa di blok itu penunggunya itu yang menjaga ya, artinya dia menjaga ini yang baik, yang baik itu memang ada disebut kakek gitu. Kayak kalau yang mungkin kalau ada positif negatif kalau yang negatif, nah kalau orang Sunda bilang mah jurik jarianana burun yang si nenek itu dengan kelompoknya tadi gitu. Makna itu cerita nyata ini Mang 2004, dan alhamdulillah teman saya sampai sekarang masih ada. Tapi 2 bulan kemudian dia resign waktu itu. Nah itu teman-teman, blok itu memang banyak tempat-tempat yang memang setahu saya gitu ya, menurut cerita dari masyarakat setempat memang ada tempat-tempat yang disebutnya ini Mang sakral ya? Sakral, ada tanjakan si Anu, ada turunan si Anu, saya nggak sebutin ya, punya namanya sendiri. Tapi yang itu jelas kan ada sejarahnya, tapi yang jelas menurut sejarah dari orang-orang tua, di situ tempat pembuangan dan pembantaian gerombolan. Mungkin yang teman-teman yang bisa memperkirakan, yang tahu di mana, nah di situ tempatnya gerombolan DITI Mang. Ini Mang, tadi kan masuk lagi ke ini ya, ke si teman Amang itu tuh. Kalau menurut perhitungan Amang, dia masuk ke lembahan itu jauh sudah masuk ke dalam hutan. Sudah jauh. Apa memang masih sebenarnya masih di kakinya ini tapi disembunyiin, atau memang sudah? Oh ya, jadi secara ininya sih dia belum begitu masuk ke arah Pangrango banget Bang. Belum, tapi memang sudah masuk ke Gunung Pangrango. Dan itu jaraknya memang lumayan jauh Bang. Di daerah situ pernah ada pendaki yang nyasar ke jalur itu. Pendaki asli. 4 orang waktu itu, ingat banget 4 orang. Kebetulan gue juga lagi di situ. Ada yang nyasar ke blok itu di tahun yang sama 2004. Tapi alhamdulillah mereka nyasarnya dia naik apa pas turun? Pas turun. Tapi alhamdulillah waktu kita tanya waktu itu berapa orang kalian, cuman berempat, berarti nggak ada lagi yang di belakang. Nggak ada ya, alhamdulillah berarti selamat semua, nggak ada evakuasi. Itu berarti next ya ceritanya. Yang jelas temennya Mang Indra ini kan selamat lah. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Cuman masalahnya dia resign setelah itu. Mungkin ada gegemeun oge Mang. Iya, pasti. Gegemeun teh naon ya? Jadi dia terbayang-bayang lah. Trauma. Teman-teman, sahabat Pancakaki dimanapun berada di seluruh Nusantara, itu tadi pengalamannya Mang Indra. Memang dia bukan pengalaman saya, bukan pelakunya, tapi memang dia ikut evakuasi temennya yang hilang, dibawa kalong wewe. Kalau dulu itu korod katanya. Korod, orang Sunda bilang korod. Misalnya korod. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan selalu mengambil hikmah dari setiap cerita kami. Mudah-mudahan banyak hal yang positifnya. Jadi ternyata hutan banyak misterinya lah. Jadi memang harus tetap ada etikanya. Kalau bahasa saya gini sih Mang, sedikit dan bisa diterjemahkan banyak. Hormati sekitarmu. Mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Nanti komen aja di bawah kalau salah. Dibenerin. Jadi hormati sekitarmu dimanapun Anda berada, dimanapun lu berada, hormati sekitarmu. Itu saja kawan-kawan ceritanya. Oke, itu aja yang bisa kita ceritakan malam ini. Peran yang tertukar, biasanya gue yang nanya, dia yang cerita. Malam ini dia yang nanya, gue yang cerita gitu kan. Terima kasih semuanya.
Jangan lupa like, komen, subscribe, tonton sampai habis. tonton sampai habis. Terima kasih, salam damai Indonesia.